warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Salenja dengan NIM 2214040008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hafalan yaitu tugas dari mata kuliah hadis tarbawi, mana pada kali ini saya akan membacakan hadis yang ke-10. Hadis ini menceritakan tentang provokasi kafir, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi, Abu Daud, Ahmad, dan Darimi. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat, astahzana rahtun minal yahudi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Faqalat Aisyah, bal alaikumussalamu wal la'natu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Qalat alam tasma' ma qalu. Qala qad qultu wa alaikum. Baiklah, saya akan bacakan artinya secara perkata. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, astahzana, meminta izin, rohtun, sekelompok orang, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, Rasulillah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, assalamu alaikum, kecelakaan atasmu, atau plesetan dari salam umat Islam yaitu assalamu alaikum, yang mana di sini mereka plesetkan menjadi assalamu alaikum, yang mana artinya di sini kecelakaan atasmu. Faqalat, maka Aisyah berkata, bal, bahkan, alaikum, atas kamu, assamu, kecelakaan itu, wal la'natu, dan laknat itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbur rifqa, menyukai kelemah lembutan, fil amri, dalam urusan, kullihi, semuanya. Qalat, Aisyah berkata, alam tasma' ma qalu, apakah tidak engkau mendengar mereka katakan? Qala qad qultu, Nabi berkata, sungguh aku telah menjawab, wa alaikum, atas kamu juga. Selanjutnya yaitu artinya secara menyeluruh, yang mana di sini artinya hadis yang berasal dari Aisyah. Dia berkata, meminta izin sekelompok orang dari Yahudi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, kecelakaan atasmu. Maka Aisyah berkata, bahkan atas kamu kecelakaan dan laknat itu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam semua urusannya. Aisyah berkata, apakah tidak kamu mendengar apa yang mereka katakan? Nabi kemudian menjawab, sungguh aku telah menjawab atas kamu juga, yaitu atas kamu juga, wa alaikum, yang artinya atas kamu juga. Hadis ini menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap yang bukan muslim, yang dalam hal ini berperilaku tidak baik kepada kaum muslimin.
Pada hadis ini dijelaskan ada sekelompok orang Yahudi yang meminta izin kepada Nabi atau berpapasan dengan Nabi. Kemudian mereka menegur Nabi, yang mana jikalau orang tidak menyimak dengan baik, maka mereka tidak tahu bahwa teguran mereka dari kaum Yahudi itu jelek. Assalamu alaikum, kecelakaan atas kamu. Kalau assalamualaikum artinya keselamatan atas kamu, maka assalamualaikum ini artinya kecelakaan atas kamu, kebalikan dari assalamualaikum. Jadi dia menyumpahi Rasul untuk celaka, bukan seperti orang muslim ketemu dengan sesama muslim yang mendoakan untuk selamat, yaitu assalamualaikum. Jadi di sini bagaimana seorang nabi menghadapi seorang non-muslimin berperilaku buruk. Dalam hal ini terlihat bahwa Aisyah radhiyallahu anhu tidak bisa menerima. Dia langsung bereaksi dengan marah. Dia marah, kemudian dia menjawab dengan jawaban yang emosional. Bal alaikumussalamu wal la'natu. Bahkan kecelakaan atas kamu dan laknat untuk kamu juga. Menghadapi kenyataan itu, Nabi kemudian menegur Aisyah. Kata Nabi kepada Aisyah, "Ya Aisyah, jangan begitu. Sesungguhnya Allah menyukai berlemah lembut, yaitu kelemah lembutan dalam segala urusan." Jadi, Aisyah di sini ditegur oleh Nabi. Kemudian Aisyah bertanya, "Kenapa begitu, ya Rasul?" Dia beri 1, kamu jawab 2. Kemudian Rasul menjawabkan, dia beri 1, kamu beri 2, yaitu bal alaikumussalamu wal la'natu. Kecelakaan atas kamu dan juga laknat atas kamu. Yang mana di sini terdapat 2 penyumpahan atau kecelakaan kepada kaum Yahudi, yang mana di sini kaum Yahudi cuma memberikan assalamu alaikum. Kemudian Aisyah menjawab, bal alaikumussalamu wal la'natu. Nah, di sini Aisyah beri 1, kemudian dia jawab 2. Padahal itu tidak sesuai dengan pesan Allah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Jadi, di sini Nabi malahan menegur Aisyah. Kemudian yang awalnya Aisyah tidak terima, kemudian dijawab Nabi, "Saya sudah menjawab ya Aisyah, yaitu wa alaikum, atas kamu juga." Rasul tidak banyak bicara, tapi Rasul juga membalikan kata-kata itu kembali kepada kaum Yahudi itu yang setelah memberikan salam yang tidak baik kepada Rasul itu, yaitu mendoakan Rasul untuk celaka. Okay? Kita tidak boleh menampakkan bersikap emosional seperti Aisyah, tetapi tenang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa kaum muslimin bukan orang-orang yang suka berantem, suka bermusuhan, suka adu argumen, suka menyumpahi. Di sini diajarkan kaum muslimin memiliki akhlak yang tinggi. Di antaranya menjadi orang yang mudah terjatuh pada provokasi non-muslim untuk bertindak yang menjelek-jelekkan. Jawaban ini juga ditujukan kepada orang yang tidak berkata jelek seperti ini. Misalnya nih, ada orang kaum non-muslim atau yang di luar agama Islam mengucapkan salam gini, "Assalamualaikum ya ukhti," ya kan? Kita juga tidak boleh menjawab waalaikumsalam. Akan tetapi kita boleh menjawab waalaikum. Begitu pesan Nabi.
Dan juga umat Islam, umat Muslim tidak boleh memberikan salam kepada mereka yang bukan Muslim. Kaitan antara hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini mengajarkan tentang pendidikan bermasyarakat, yaitu bertoleransi. Bisa menerima perbedaan dengan orang lain, termasuk perbedaan agama, dan bisa bersabar dalam menghadapi hal yang masih kontroversi dengan kelompok yang berbeda itu. Kaum muslimin itu biasanya menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya, tapi tidak terpancing, seperti yang sudah dijelaskan pada hadis ini. Seperti Rasulullah ya, bukan seperti Aisyah. Aisyah itu termasuk salah satu contoh yang mudah terpancing. Mereka beri satu salam nih, memberikan sumpahan mereka, yaitu celakaan atas kamu. Aisyah malah menjawab dua kata, dua kembalikan itu, bal alaikumussalamu wal la'natu. Mudah terpancing Aisyah di sini. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah terpancing. Seperti ya beliau menjawab waalaikum, atas kamu juga. Jadi Rasulullah SAW tidak banyak berkata, tidak banyak membalik-balikan kata-kata kepada mereka, akan tetapi juga itu menusuk kepada mereka, tapi tidak kasar seperti yang Aisyah katakan, bal alaikumussalamu wal la'natu. Kecelakaan atas kamu juga dan laknat untuk kamu. Itu kan dua kali pembolak-balikan gitu. Mereka berikan satu, kita berikan dua. Ini terkesan umat muslim ini kasar, umat muslim ini nggak ada akhlak, umat muslim ini kurang pendidikannya. Padahal kan berarti kita diajarkan untuk lebih bersabar dan tidak mudah terpancing atas provokasi dari kaum non-muslimin. Nah, hadis ini juga membicarakan tentang pendidikan keluarga, di mana hadis ini melakukan dua hal terhadap keluarganya, yaitu Aisyah. Yang pertama, Nabi mengajarkan kepada Aisyah ketika ada yang keliru, dia kasih tahu mana yang baiknya. Di sini seperti yang ada pada hadis, yang mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Qalat, alam tasma' ma qalu? Qala qad qultu wa alaikum. Ya Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Di sini berarti Rasul menegur Aisyah secara langsung. Kemudian Aisyah berkata, apakah tidak engkau mendengar mereka katakan? Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku telah menjawab, yaitu wa'alaikum, yang artinya atas kamu juga. Nah, yang kedua yaitu dengan memberikan contoh, itu Nabi menjawab wa'alaikum. Nah, di sini pada hadis itu qala qad qultu wa'alaikum. Nabi berkata, sungguh aku telah menjawab atas kamu juga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maka daripada itu teman-teman semua, marilah kita sama-sama mengingat yang pertama, jikalau seorang non-muslim memberikan salam seperti assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikum. Tidak boleh menjawab waalaikumsalam, akan tetapi waalaikum. Dan kita juga tidak boleh memberikan salam kepada kaum non-muslimin. Jikalau kaum non-muslimin di sekitar kita ada yang memberikan salam seperti assalamu alaikum, maka kita tidak boleh terpancing dengan menjawab seperti Aisyah, yaitu bal alaikumussalamu wal la'natu. Akan tetapi kita cukup saja menjawab dengan wa'alaikum. Sungguh Allah menyukai kelemah lembutan. Maka daripada itu jagalah akhlak kita semua, agar kita tidak mudah terprovokasi oleh kaum-kaum non-muslimin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.